Hai Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Indonesia memiliki begitu banyak jenderal hebat pada masa kerajaan Nusantara hingga saat ini. Para jenderal ini bertugas sebagai pemimpin pasukan dan juga mengatur strategi perang hingga selalu memenangkan suatu pertarungan. Di era modern kita mengenal Jenderal Sudirman yang merupakan tangan kanan dari Presiden Soekarno. Selanjutnya kita mengenal Jenderal Ahmad Yani yang wafat akibat dibunuh. Pada masa lalu saat kerajaan Nusantara masih berdiri dengan gagah, Nusantara juga memiliki banyak jenderal yang dikenal sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, nama mereka makin dikenal dan dikenang sampai sekarang. Nah, berikut ini kami telah merangkum 5 jenderal perang kerajaan Nusantara yang dikenal sangat hebat di masa lalu. 1. Gajah Mada. Nyaris tidak ada yang tidak mengenal Gajah Mada ya Toppers. Seorang Mahapatih terhebat yang dimiliki kerajaan Majapahit ini dikenal sangat lihai dalam berperang. Ia pun juga ahli dalam strategi hingga karirnya terus menanjak sampai kemudian terakhir menjadi seorang Amangkubumi atau Perdana Menteri. Ia mengantarkan kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi dan Raja Hayam Wuruk. Gajah Mada memiliki satu sumpah yang sangat kita kenal yang disebut dengan Sumpah Palapa. Sumpah ini adalah bukti kesetiaan Sang Mahapatih kepada negerinya. Ia ingin menyatukan Nusantara yang memiliki wilayah sedemikian luas dan dengan segala kekuatan yang dia miliki. Gajah Mada merupakan sosok yang menjadi simbol nasionalisme terhebat dan patut ditiru oleh siapa saja. 2. Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Majapahit. Ia dikenal sangat lihai dalam berperang dan juga mengatur strategi. Kemampuan inilah yang membuatnya naik tahta dan mampu mendirikan salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di wilayah Nusantara. Semasa menjabat menjadi raja, ia kerap melakukan perluasan kekuasaan hingga melakukan ekspedisi ke luar pulau. Sayangnya, saat ia berkuasa, perang saudara terjadi di Majapahit. Akibatnya, banyak terjadi kerusuhan sehingga membuat suasana negeri menjadi kacau. Beruntunglah Raden Wijaya memiliki strategi penyelesaian konflik hingga permasalahan mampu diselesaikan dengan cepat. 3. Laksamana Empu Nala. Nama Laksamana Nala pernah disebut di dalam kitab Nagara Kertagama. Di dalam kitab itu diceritakan bahwa Laksamana Nala adalah panglima perang yang berjuang di wilayah perairan. Ia memimpin pasukan dan berperang di lautan, meski kadang ikut membantu Gajah Mada dalam membantai musuh di wilayah darat. Menurut sebuah kisah, Laksamana Nala sangat mengidolakan Gajah Mada. Ia melakukan berbagai aksi sesuai dengan arahan Sang Mahapatih. Bahkan, ia juga mengikuti Sumpah Palapa yang dikumandangkan oleh Gajah Mada. Ia juga berniat menyatukan Nusantara tanpa terkecuali. 4. Datu Banua V. Datu Banua V ini merupakan sebutan bagi 5 jenderal perang yang dimiliki oleh Kerajaan Tanjung Puri di Kalimantan. Kerajaan ini termasuk besar dan memiliki kekuatan perdagangan yang mengagumkan. Saat Majapahit yang dipimpin oleh Laksamana Nala datang ke wilayah ini, 5 orang panglima perang tersebut menghadang dengan sangat gagah berani. Satu dari panglima perang itu adalah ahli strategi, selanjutnya terdapat pula yang ahli bertarung dengan bela diri dan juga senjata. Akhirnya ekspedisi dan penyerangan yang dilakukan oleh Majapahit gagal, meski kedua belah pihak sama-sama mendapatkan banyak sekali korban jiwa. 5. Pati Unus. Pati Unus adalah raja kedua dari kerajaan Demak yang dikenal sangat hebat. Ia banyak sekali melakukan penyerbuan ke luar Jawa, terutama untuk melawan Portugis di daerah Malaka. Pati Unus ingin agar warga kulit putih itu meninggalkan wilayah Nusantara dan tidak lagi mengambil semua hasil bumi seperti rempah-rempah. Sebagai raja sekaligus jenderal perang, ia banyak berkontribusi bagi kemajuan Demak. Ia menyatukan banyak umat muslim di dalam negeri demi melakukan jihad yang dalam hal ini adalah berperang melawan warga kulit putih yang ingin menguasai kawasan Indonesia. Nah, itu dia Toppers 5 jenderal perang kerajaan Nusantara pada masa lalu.
Kehebatan mereka di masa lalu membuktikan jika negeri ini memiliki figur pemimpin yang hebat.